ngibarin bendera One Piece dituduh makar. Welcome back era Soeharto. Jadi saya Jenderal Buku Indonesia akan melakukan operasi militer pada buku biografi politik Soeharto oleh R.E. Elson. Karena setelah saya pelajari, ternyata di era Pak Harto ada Undang-Undang Nomor 11 PNPS tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Subversi itu makar. Karena itu, semua yang diduga makar langsung dipenjara atau bahkan dihukum mati tanpa bukti adanya mens rea atau niat jahat. Jadi cuma pakai tafsir kebijakan politik. Di buku ini dibahas salah satu korban di tahun 1978 namanya Sawito. Sawito ini seorang PNS di era Orde Baru yang ngerasa Pak Harto itu nggak adil. Sawito bikin petisi supaya Pak Harto nyerahin jabatannya ke Bung Hatta secara damai supaya ada regenerasi kepemimpinan. Petisi itu ditandatangani banyak tokoh besar mulai dari Buya Hamka, Ketua Majelis Agung Wali Gereja Indonesia, sampai Bung Hatta sendiri yang sudah siap melanjutkan kepemimpinan. Tapi apa yang terjadi? Sawito divonis 8 tahun penjara. 22 tahun kemudian, Gus Dur ngasih abolisi ke Sawito. Jadi kita dapat sesuatu dari sini. Kalau presiden ngasih abolisi, berarti di sana pernah ada ketidakadilan. Jadi gimana kasus Tom Lembong? Apa bedanya sama zamannya Pak Harto? Nggak ditemukan mens rea. Padahal pertanggungjawaban manusia harus selalu pada kesalahan. Liability based on fault. Tapi Tom Lembong dipidana karena akibat. Nggak ditemukan bukti niat jahatnya. Berarti itu strict liability. Contoh, di India, kalau ada kebocoran gas oleum, itu perusahaan harus tanggung jawab. Walaupun nggak ditemukan unsur kesengajaan, niat jahat, atau kelalaian, tapi itu hanya berlaku ke pelanggaran teknis, kayak pencemaran lingkungan, atau produk perusahaan yang cacat. Selain itu, asasnya ya, geen straf zonder schuld. Tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Jadi kok bisa kemarin tetap divonis penjara? Penting buat mempelajari manuver-manuver politik Pak Harto karena ada hubungannya. Mulai dari kasus korupsi proyek mobil nasional Tommy Soeharto, korupsi Bulog, sampai korupsi Yayasan Super Semar, Soeharto tetap powerful loh. Bahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 memberi hak presiden untuk campur tangan dalam proses pengadilan. Makanya kalau sekarang ngibarin bendera One Piece dituduh makar, pengadilan dipakai buat nyingkirin lawan politik, dan sejarah mau ditulis ulang, percayalah negara ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi mumpung buku dengan sejarah asli Pak Soeharto ini belum diberangus, beli di kiri bawah atau ketik siap di kolom komentar. Dan ingat selalu prajurit, baca buku, harga mati.